Yang pertama ini nanti kalau dilihat dari sejarahnya Ibn Yaqdhan, ini nanti menginspirasi John Locke dengan teori tabula rasa, bahwa manusia itu ternyata awalnya fitrah bersih dan diwarnai oleh dunia sosialnya. Atau karena Hai nggak punya dunia sosial, maka ya dia mewarnai dirinya sendiri dengan akal pikirannya. Meskipun sebenarnya di setiap diri manusia dibekali fitrah ketuhanan. Jangan khawatir, kamu nyarinya akan lebih cepat karena insting itu sudah dibawa. Dalam dirimu sudah ada benihnya. Ya kalau orang sekarang menyebutnya spiritualitas. Jadi manusia adalah makhluk spiritual. Dia bisa berpikir, dia bisa menjangkau wilayah beyond fisiknya, namanya metafisika. Jadi di luar manusia nggak bisa. Bebek, ayam, kerbau itu ya mikirnya apa adanya, yang di depannya, yang fisik, yang kelihatan. Hanya manusia yang bisa kebalik yang kelihatan. Hanya manusia yang bisa meramal, menakar, mereka, dan seterusnya dengan akalnya. Itu kan melampaui fisik. Kalau hewan tidak bisa. Hewan itu ya lihatnya itu ya itu. Kalau manusia panjang jangkauannya. Kok aku bisa gerak ya? Kok aku bisa? No, itu manusia. Apa yang bikin aku gerak? Dari mana gerak ini muncul? Ketika aku ngangkat tangan, ini kehendakku apa ada yang lain yang nyetir aku? Itu manusia. Tapi kalau hewan nggak pernah mikir sampai ke situ. Sehingga kalau kamu nggak pernah mikir sampai ke situ, berarti levelmu masih ya. Karena cirinya manusia dengan hewan nanti cuma di situ. Nanti kita lihat ada di Ibnu Tufel bedanya manusia dengan yang belum manusia. Ada pada refleksi dirinya beyond yang kelihatan saja, kebalik yang cuma kelihatan. Kalau kamu hanya percaya dengan yang kelihatan-kelihatan, berarti langkahmu masih panjang. Oke. Untuk bisa ketemu dengan fitrah ketuhanan, dengan spiritualitas yang dibekalkan tadi, ya jalannya sebenarnya, alatnya juga sudah dikasih oleh Allah. Alat paling sederhana yang tiap hari kita pakai ya akal dan panca indera. Alat yang ketiga intuisi. Jadi panca indera tiap hari kita pakai. Teh ini anget, kalau diminum manis, itu panca indera. Kalau akal bilangnya, oh ini pasti tadi dikasih gula, kebanyakan gak sih kok manisnya kayak gitu. Nah itu akal yang bilang. Intuisi, kalau intuisi itu geraknya otomatis. Intuisi itu apa? Alat penangkap pengetahuan dalam diri manusia yang punya dua cabang. Cabang yang satu sifatnya pasif, cabang yang satunya lagi sifatnya rekolektif. Yang pasif ini yang dia sekedar terbuka dan siap menerima limpahan ilham, wangsit, apa insting macam-macam itu. Yang satu sifatnya rekoleksi. Rekoleksi itu kayak kalian yang sudah tiap hari naik motor. Itu kalau naik motor nggak pakai mikir sudah, otomatis. Itu intuitif, instinktif. Jalan sambil merem aja bisa tiap hari ke kampus pakai jalan itu kamu ngerti. Sebentar lagi, 2 langkah lagi ada jeglongan. Ada jeglongan jualan. Itu bisa hafal. Intuisi pengolahan data yang sudah ada di kepalamu dan dia munculnya kadang-kadang tidak terkontrol, tidak pakai kontrol akal dan indera. Itu bagian intuisi yang satu. Sementara bagian lain dari intuisi dia sifatnya terbuka, bukan karena pengalaman tapi dapat anugerah langsung. Mungkin sifatnya wangsit, sifatnya ilham, sifatnya yang semacam itu. Jadi kita punya alat 3 besar, panca indera, akal, dan intuisi. Makanya cara kamu kalau ingin mempertajam intuisi ya satu di antara 2. Yang pertama, perbanyaklah pengalamanmu sebanyak-banyaknya, intuisimu akan canggih. Atau
bersihkan dirimu sebersih-bersihnya biar dapat banyak limpahan pengetahuan dari atas. Nah, satu di antara dua. Kalau ingin intuisinya tajam, ya kayak sastrawan itu kan biasanya butuh intuisi. Penyair, seniman itu kan butuh banyak mengandalkan intuisi. Kalau akal dan panca indera mungkin agak berat. Nah, semakin banyak orang punya pengalaman, semakin ringan kerjanya intuisi karena dia bahannya banyak. Sehingga kadang-kadang ya kayak yang biasanya ngomong, mungkin ngomong itu nggak pakai mikir, ngomong aja. Tapi yang belum pernah ngomong di depan kayak gini mikir, apa yo si pilihan katanya bingung kamu. Begitu di depan aja wis pening. Nah, itu agak intuitif, nggak pakai gak dirancang. Nanti aku di sana sesi pertama ngomong ini, setelah itu ini, setelah itu ini, nggak pakai dirancang. Kalau yang sudah biasa ngomong mengalir aja. Sifatnya sudah intuitif. Kenapa? Karena pengalaman. Ada juga yang nggak pakai pengalaman, itu sudah tiba-tiba jadi cerewet luar biasa, ngomong luar biasa karena dapat ilham dari Allah. Ada yang kayak gitu. Itu jenis intuitif. Oke, jadi panca indera kerjanya jelas, akal juga jelas. Ini dua alat yang sifatnya sengaja dan intuisi. Kalau intuisi ada yang diusahakan, ada yang dikasih. Kalau akal dikasih potensi dan dayanya, sama dengan panca indera, dikasih juga potensi dan dayanya. Jadi kita punya tiga alat itu. Selama ini yang lebih banyak kita pakai masih panca indera dan akal. Akal pun masih belum maksimal. Sebagian besar pengetahuan kita sumbernya masih panca indera saja. Sehingga yang kita percaya ya hanya yang bersumber dari panca indera. Kalau nggak jelas melihat, menyentuh, membau, mendengar, kamu tidak percaya. Oke, itu epistemologi. Jadi kalau di Ibnu Tufel, tiga-tiganya bisa jadi jalan untuk menyingkap spiritualitas, hakikat ketuhanan. Panca indera apa bisa? Bisa. Apa? Lihat alam fisik, alam nyata, alam natural di sekeliling kita. Semuanya pasti membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Akal, apalagi akal. Intuisi, apalagi intuisi. Karena Tuhan banyak bergerak di wilayah intuisi. Jadi epistemologi di Haibin Yaqzan ada di tiga hal tadi: akal, panca indera, dan intuisi. Haibin Yaqzan dan filsafatnya Ibnu Tufel ini nanti kalau teman-teman jeli, itu sebenarnya sedang melakukan kritik luar biasa pada filosof-filosof sebelumnya. Jadi Ibnu Tufel ini mengkritik Al-Farabi, mengkritik Ibnu Sina, mengkritik Ghazali, dan mengkritik Ibnu Bajjah. Jadi dia mengkritik Al-Farabi khususnya di filsafat kenabian. Jadi kalau di Al-Farabi itu kan yang kemarin tak bilang bolak-balik, ada namanya akal fa'al, limpahan akalnya Tuhan yang ke-10. Itu oleh Ibnu Tufel dikritik. Kenapa? Karena di Farabi dan Ibnu Sina, akal fa'al ini dipersonkan, seolah-olah ada sosoknya, yang sosok, ada barangnya, ada sesuatunya yang kemudian memancar ke dalam manusia. Padahal kalau tidak ada barang namanya akal fa'al itu. Itu hanya reka-rekanya Farabi yang nanti dilanjutkan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina mirip kayak Farabi, dia tidak konsisten dengan rasionalitasnya. Kalau Ghazali dikritik oleh Ibnu Tufel inkonsistensinya. Sebenarnya banyak orang yang mengkritik Ghazali pada inkonsistensinya. Kadang ngomong apa, kadang ngomong apa. Dan kisahnya Haibin Yaqzan ini kan sindiran luar biasa terhadap Al-Munqidh Minad Dhalal. Jadi kalau Al-Munqidh Minad Dhalal itu kan seolah-olah dunia indera, dunia akal, dunia batin, kemudian dunia tasawuf, dunia filsafat, itu seolah-olah dunia yang beda-beda yang ditempuh
dengan model sudah meninggalkan indera pakai akal aja, akal ternyata keliru, pakai intuisi aja, pakai tasawuf aja kan. Kalau di sini kan nggak bisa orang meninggalkan panca indera, nggak bisa orang meninggalkan akal, nggak bisa orang meninggalkan intuisi. Tiga-tiganya penting. Bahwa orang panca indera sering menipu, iya. Bahwa akal kadang keliru, iya. Tapi bukan berarti terus dia bukan sandaran pengetahuan yang valid. Itu kritiknya Ibnu Tufel. Kalau di Ibnu Bajjah, dia mengkritik Ibnu Bajjah terlalu rasional. Gurunya sendiri padahal itu dikritik. Berani kamu mengkritik gurumu, dosenmu, Pak, sampean itu terlalu rasional, Pak. Kalau Ibnu Tufel berani. Kenapa? Ada dimensi lain yang kita rasakan cuma tidak bisa dirasionalkan. Dimensi intuitif pelimpahan itu tadi loh. Yang kalau di Ghazali ya dimensi tasawuf sufistik. Cuma pelimpahan itu prosesnya. Yang menangkapnya juga manusia. Dan dimensi ini nggak diakui oleh Ibnu Bajjah. Meskipun sebenarnya di antara inspirasi lahirnya Hai bin Yaqdhan kan Tadbirul Mutawakhidnya Ibnu Bajjah minggu lalu. Sang penyendiri, orang yang nyepi kemudian berpikir sendiri tentang dirinya, tentang Tuhannya. Itu kan mutawakhid, lonely master. Wah, orang yang sendirian, orang yang uzlah untuk mencari kebenaran. Dan itu kan mirip Hai bin Yaqdhan. Jadi mengkritik Ghazali, mengkritik Ibnu Bajjah, mengkritik Ibnu Sina, mengkritik Farabi. Ya meskipun banyak juga bahan-bahan dari mereka. Itu yang bikin tradisi Islam itu dinamis, khususnya filsafatnya. Kan selalu ada apa, kalau bahasa hari ini namanya continuity and change. Dilanjutkan tapi juga dikembangkan, dikritik yang lama yang keliru. Bukan kok bergerombol-gerombol model kalau mazhab ini mesti benar, kalau mazhab ini mesti benar. Enggak. Kalau dalam tradisi filsafat modelnya saling melakukan falsifikasi. Kenapa? Karena tujuannya memang mencari kebenaran, bukan mencari massa. Beda sama fikih yang model madhab. Semakin banyak pengikutnya kan semakin seneng. Wah ternyata jumhur ulama, kan terus orang seneng. Pokoknya begitu jumhur mesti benar. Nah kalau filsafat tidak ngakui model kayak gitu. Yang dicari ya kebenaran. Ya kalau memang benar jumhur atau nggak jumhur ya benar. Itu beda cara berpikirnya. Itu epistemologi.